Kebut proses naturalisasi Mees Hilgers, diproyeksikan perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi Mees Hilgers, bek keturunan Indonesia yang saat ini bermain di Eredivisie Belanda bersama FC Twente, kini semakin dipercepat. Mees Hilgers diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan 2 pertandingan krusial melawan Bahrain, 10 Oktober, dan Cina, 15 Oktober 2024. Setelah keberhasilan timnas Indonesia menahan imbang 2 raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, kehadiran pemain berpengalaman seperti Hilgers diharapkan akan memberikan tambahan kekuatan penting bagi skuad Garuda. PSSI telah menggarisbawahi bahwa proses naturalisasi Hilgers menjadi salah satu prioritas utama demi memperkuat lini belakang timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menyatakan bahwa Hilgers merupakan salah satu pemain yang sangat diinginkan oleh pelatih Shin Tae-yong, dan pihaknya kini sedang bekerja keras untuk menyelesaikan seluruh prosedur agar Hilgers bisa segera memperkuat skuad Garuda. Mees Hilgers adalah pemain muda berbakat yang telah menunjukkan kemampuan luar biasa sebagai bek tengah di kompetisi Eredivisie Belanda. Hilgers memiliki ketenangan dalam menghadapi tekanan, kemampuan membaca permainan dengan baik, serta ketangguhan fisik yang membuatnya menjadi salah satu bek yang diperhitungkan di Liga Belanda. Di usia 22 tahun, Hilgers sudah mendapatkan pengalaman bermain di level tertinggi, dan kualitasnya inilah yang membuatnya sangat diinginkan oleh timnas Indonesia. Hilgers lahir di Amersfoort, Belanda, pada 13 Mei 2002. Meski lahir dan besar di Belanda, Hilgers memiliki darah Indonesia dari ibunya, yang membuatnya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI. Karirnya di FC Twente mulai menanjak sejak 2020, dan ia kini menjadi salah satu pemain inti di tim tersebut. Penampilan solidnya sebagai bek tengah menarik perhatian banyak klub, namun PSSI melihat potensi besar untuk membawa Hilgers menjadi bagian penting dari proyek besar timnas Indonesia. Menyadari pentingnya kehadiran pemain berpengalaman seperti Mees Hilgers, PSSI langsung bergerak cepat untuk memproses naturalisasi sang pemain. Setelah melalui beberapa tahap, termasuk pembahasan di DPR RI, Erick Thohir mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Hilgers kini sudah mendekati tahap akhir. PSSI berharap seluruh dokumen administrasi dan persyaratan bisa segera diselesaikan agar Hilgers bisa didaftarkan sebelum akhir September 2024. Proses naturalisasi Mees Hilgers menjadi salah satu prioritas utama kami. Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait agar proses ini bisa berjalan lancar dan cepat, mengingat jadwal pertandingan penting yang semakin dekat. Kami berharap Mees bisa segera bersumpah sebagai WNI dan memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Erick Thohir dalam pernyataannya. Erick juga menambahkan bahwa langkah percepatan naturalisasi ini tidak hanya untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi juga merupakan bagian dari visi jangka panjang PSSI untuk membangun tim nasional yang lebih kompetitif di kancah internasional. Hilgers, dengan kualitas dan pengalamannya, diyakini bisa menjadi salah satu pilar utama timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah menyatakan ketertarikannya terhadap Mees Hilgers sejak beberapa waktu lalu. Shin melihat Hilgers sebagai tipe pemain yang cocok dengan gaya permainan yang ingin ia terapkan di timnas Indonesia, yakni permainan yang agresif, solid di lini pertahanan, namun cepat dalam transisi ke serangan. Kemampuan Hilgers untuk bermain sebagai bek tengah dengan kualitas teknis yang baik sangat dibutuhkan untuk menghadapi tim-tim kuat di kualifikasi Piala Dunia. Kami butuh pemain-pemain yang punya pengalaman internasional dan mampu mengatasi tekanan di level tertinggi. Hilgers adalah bek yang punya potensi besar untuk memperkuat tim kami, terutama dalam pertandingan-pertandingan sulit melawan Bahrain dan Cina. Dia punya ketenangan, fisik yang kuat, dan bisa membantu kami dalam transisi dari bertahan ke menyerang, ungkap Shin Tae-yong. Dengan sistem permainan yang mengandalkan pertahanan solid dan serangan balik cepat, Hilgers diharapkan bisa menjadi jangkar di lini pertahanan Indonesia. Selain itu, Shin juga menilai bahwa kehadiran Hilgers akan menambah persaingan sehat di antara pemain belakang lainnya, sehingga setiap pemain bisa tampil maksimal dan memberikan yang terbaik di lapangan. Timnas Indonesia kini tengah bersiap untuk menghadapi 2 pertandingan penting melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024.
Kedua laga ini merupakan bagian dari fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menahan imbang Arab Saudi dan Australia di fase grup, skuad Garuda kini optimistis bisa meraih hasil positif melawan Bahrain dan Cina, terutama jika Mees Hilgers bisa bergabung tepat waktu. Bahrain dan Cina merupakan lawan yang tangguh dan memiliki kualitas pemain yang mumpuni. Bahrain dikenal dengan permainan cepat dan fisiknya, sementara Cina selalu menjadi kekuatan besar di Asia dengan para pemain bintang yang berpengalaman di liga-liga besar dunia. Menghadapi lawan-lawan berat seperti ini, kehadiran Mees Hilgers dengan pengalamannya di Eredivisie tentu sangat diharapkan bisa memberikan stabilitas di lini pertahanan Indonesia. Pertandingan melawan Bahrain dan Cina ini akan sangat menentukan peluang Indonesia untuk melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia membutuhkan poin maksimal dari dua pertandingan ini untuk menjaga asa lolos ke putaran berikutnya. Shin Tae-yong telah mempersiapkan tim dengan baik, namun kehadiran Hilgers akan menambah dimensi baru dalam strategi pertahanan yang lebih kokoh dan agresif. Kabar mengenai naturalisasi Mees Hilgers disambut dengan antusias oleh publik sepak bola Indonesia. Banyak penggemar sepak bola yang menilai bahwa Hilgers adalah tipe pemain yang dibutuhkan oleh Timnas Indonesia, terutama mengingat ketatnya persaingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hilgers diharapkan bisa segera bersumpah menjadi WNI dan mengenakan seragam merah putih dalam waktu dekat. Di media sosial, dukungan terus mengalir untuk Hilgers, dengan banyak penggemar yang mengharapkan agar proses naturalisasi bisa selesai sebelum akhir bulan. Para supporter juga memuji langkah cepat PSSI yang berupaya membawa pemain-pemain berkualitas seperti Hilgers untuk memperkuat skuad Garuda. Dukungan moral ini diharapkan bisa memberi motivasi tambahan bagi Hilgers untuk segera merampungkan prosesnya dan bergabung dengan rekan-rekan setimnya di Timnas Indonesia. PSSI dan Timnas Indonesia memiliki target besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Langkah-langkah strategi seperti naturalisasi Mees Hilgers merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk memperkuat Timnas Indonesia dan membangun tim yang lebih kompetitif di tingkat internasional. Dengan kehadiran pemain-pemain berpengalaman dari liga-liga top Eropa, Timnas Indonesia diharapkan bisa bersaing dengan tim-tim kuat Asia lainnya. Mees Hilgers, yang masih muda dan penuh potensi, diharapkan bisa menjadi bagian penting dari perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Kini, seluruh perhatian tertuju pada proses finalisasi naturalisasi, dengan harapan Hilgers bisa segera bergabung dan memberikan kontribusi maksimal di fase krusial kualifikasi Piala Dunia mendatang. Komisi X DPR bahas naturalisasi Eliano Reijers untuk perkuat Timnas Indonesia jelang laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, menggelar rapat penting yang membahas proses naturalisasi gelandang muda berbakat asal Belanda, Eliano Reijers, yang diproyeksikan untuk memperkuat Timnas Indonesia jelang laga penting kontra Bahrain di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Pertemuan ini menjadi prioritas setelah Timnas Indonesia menunjukkan performa impresif dengan menahan imbang dua tim kuat, Arab Saudi dan Australia, di fase grup yang sama. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari PSSI, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, serta anggota Komisi X yang bertanggung jawab terhadap bidang olahraga. Naturalisasi Eliano Reijers, yang saat ini bermain untuk FC Twente di Eredivisie Belanda, dianggap sangat penting untuk memperkuat lini tengah Indonesia di tengah fase penentuan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, menekankan bahwa pemain berdarah Indonesia ini bisa menjadi kunci kesuksesan Timnas Indonesia menghadapi tantangan di sisa pertandingan kualifikasi. Timnas Indonesia sebelumnya membuat kejutan besar dengan hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia, dua negara yang merupakan raksasa sepak bola Asia. Prestasi tersebut tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri para pemain, tetapi juga memicu optimisme masyarakat Indonesia terhadap peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Performa apik di fase grup ini di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Namun, pelatih asal Korea Selatan tersebut menyadari bahwa untuk bersaing lebih jauh, Timnas Indonesia memerlukan tambahan pemain dengan kualitas tinggi, terutama di lini tengah, di mana Eliano Reijers dianggap sebagai solusi yang tepat. Dengan visi permainan yang baik,
kemampuan umpan panjang, serta daya jelajah yang luas, Raiders diharapkan bisa menjadi motor serangan sekaligus penghubung antara lini belakang dan depan. Komisi X DPR menegaskan bahwa mereka akan mendukung penuh percepatan proses naturalisasi Eliano Raiders, yang saat ini sudah memasuki tahap finalisasi. Proses ini termasuk persiapan dokumen-dokumen yang diperlukan, serta pemenuhan persyaratan hukum agar Raiders bisa segera disumpah sebagai warga negara Indonesia. Dalam rapat tersebut, anggota DPR dari Komisi X, Abdul Fikri Fakih, menegaskan bahwa Raiders bukan hanya pemain yang potensial, tetapi juga memiliki keterikatan emosional dengan Indonesia melalui darah keturunannya. Eliano memiliki darah Indonesia dan komitmen untuk membela tanah air. Kami mendukung penuh agar proses naturalisasinya berjalan cepat dan lancar, ujar Fikri. Perwakilan PSSI yang hadir dalam rapat juga menyatakan optimismenya bahwa Raiders bisa segera bergabung dengan timnas sebelum laga kontra Bahrain. Menurut mereka, Raiders adalah pemain dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan timnas saat ini, terutama dalam menghadapi tim-tim dengan karakteristik permainan cepat dan fisik kuat seperti Bahrain. Laga melawan Bahrain di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi pertandingan yang sangat menentukan bagi timnas Indonesia. Bahrain adalah tim dengan kekuatan fisik dan taktik yang solid, serta sering merepotkan lawan-lawannya di kualifikasi Piala Dunia sebelumnya. Oleh karena itu, timnas Indonesia memerlukan tambahan kekuatan di lini tengah untuk dapat mengimbangi permainan Bahrain. Shin Tae-yong dipastikan akan mengandalkan kombinasi pemain muda berbakat dan pemain naturalisasi untuk memberikan perlawanan yang maksimal. Kehadiran Eliano Raiders dalam skuad dipandang sebagai elemen penting dalam strategi permainan timnas. Dengan kemampuan dribbling yang mumpuni, visi permainan yang tajam, dan disiplin dalam bertahan, Raiders diharapkan bisa menambah dimensi baru dalam serangan Indonesia, serta membantu dalam transisi dari bertahan ke menyerang dengan lebih cepat. Dalam diskusi rapat, Komisi X DPR bersama PSSI sepakat bahwa naturalisasi pemain keturunan seperti Eliano Raiders merupakan bagian dari strategi jangka panjang pengembangan sepak bola nasional. Ketua Komisi X, Syaiful Huda, menyebut bahwa langkah ini bukan hanya soal menambah kekuatan timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga untuk mempercepat proses pembangunan timnas yang lebih kompetitif di masa depan. Proses naturalisasi ini harus dilihat sebagai investasi jangka panjang. Kita membutuhkan pemain dengan kualitas internasional untuk mendukung perkembangan pemain lokal. Naturalisasi Raiders, jika berhasil, akan menjadi sinyal positif bagi sepak bola Indonesia, ditambah Huda. Dukungan dari pihak DPR juga mencakup regulasi yang mempermudah proses naturalisasi bagi pemain keturunan, seperti Eliano Raiders, yang sudah menunjukkan komitmen untuk bermain bagi Indonesia. Langkah ini juga diharapkan dapat memotivasi pemain-pemain keturunan lainnya yang bermain di Eropa untuk ikut berkontribusi bagi timnas. Keberhasilan menahan imbang Arab Saudi dan Australia memberi sinyal bahwa timnas Indonesia berada di jalur yang benar menuju Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong terus mengasah taktik dan strategi timnya, serta mempersiapkan fisik dan mental para pemain untuk menghadapi laga-laga berat di babak ketiga kualifikasi. Laga melawan Bahrain akan menjadi ujian penting bagi timnas, apakah mereka mampu mempertahankan momentum positif dari hasil imbang melawan dua tim kuat tersebut. Jika Eliano Raiders berhasil menyelesaikan proses naturalisasinya tepat waktu, ia diharapkan bisa langsung tampil dan memberikan dampak positif bagi performa tim. PSSI dan Shin Tae-yong optimis bahwa dengan persiapan matang dan tambahan pemain berkualitas, timnas Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Antusiasme publik terhadap sepak bola nasional terus meningkat seiring dengan peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang semakin terbuka. Keberhasilan naturalisasi Eliano Raiders akan menjadi langkah besar bagi timnas Indonesia dalam memperkuat lini tengah yang selama ini menjadi salah satu titik lemah. Dengan dukungan dari DPR, PSSI, dan masyarakat, proses ini diharapkan dapat segera diselesaikan, sehingga timnas Indonesia bisa tampil maksimal di laga-laga penentuan. Laga kontra Bahrain akan menjadi tantangan besar, tetapi dengan tambahan kekuatan seperti Raiders, harapan untuk lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya semakin realistis. Penggemar sepak bola Indonesia kini hanya tinggal menunggu apakah proses naturalisasi ini dapat selesai tepat waktu, dan apakah Raiders bisa segera bergabung untuk memperkuat timnas dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026.
Ula Romeni, penyerang ganas asal Belanda ini terang-terangan siap perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, segera dinaturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Ula Romeni, penyerang muda berbakat asal Belanda, belakangan ini semakin sering disebut sebagai calon kuat pemain naturalisasi timnas Indonesia. Pemain yang dikenal memiliki naluri mencetak gol yang tajam ini dikabarkan siap memperkuat skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong, menjelang laga penting menghadapi Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar ini semakin memperkuat harapan publik akan kehadiran pemain berkualitas internasional yang bisa membantu timnas Indonesia setelah hasil gemilang menahan imbang Arab Saudi dan Australia di fase grup C. Ula Romeni, pemain kelahiran Belanda, telah menunjukkan kualitasnya sebagai penyerang yang tajam dan cerdas dalam beberapa musim terakhir. Berposisi sebagai striker, Romeni bermain untuk NEC Nijmegen, salah satu klub yang berlaga di Eredivisie, Liga Utama Sepak Bola Belanda. Di usia yang relatif muda, Romeni telah mencuri perhatian banyak penggemar sepak bola berkat kemampuannya mencetak gol dan visi bermain yang matang. Sebagai seorang penyerang, Romeni dikenal memiliki kecepatan, insting gol yang tajam, dan kemampuan duel udara yang baik. Keterampilannya ini membuat dia menjadi ancaman bagi pertahanan lawan dan tentunya akan menjadi tambahan yang sangat berarti bagi lini depan timnas Indonesia, yang saat ini masih memerlukan striker dengan naluri pembunuh di depan gawang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dikenal sebagai sosok yang teliti dalam mencari talenta terbaik, baik dari dalam negeri maupun pemain keturunan yang berpotensi dinaturalisasi. Kabar mengenai ketertarikan Shin Tae-yong terhadap Ula Romeni pun semakin kencang setelah tim pelatih mengamati performa Romeni di Eredivisie. Shin Tae-yong sendiri sudah lama mengutarakan keinginannya untuk menambah kekuatan di lini serang. Dalam beberapa kesempatan, Shin mengatakan bahwa Indonesia memerlukan pemain depan yang dapat diandalkan dalam laga-laga besar. Kehadiran Ula Romeni di skuad Garuda tentu akan memberikan pilihan baru bagi Shin, khususnya dalam menghadapi tim-tim kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Isu naturalisasi Ula Romeni kian mengemuka setelah pemain berusia 23 tahun ini menyatakan secara terbuka bahwa dirinya siap membela timnas Indonesia. Romeni yang memiliki garis keturunan Indonesia melalui salah satu anggota keluarganya, telah memenuhi syarat untuk memulai proses naturalisasi. Menurut sumber dari PSSI, pembicaraan awal antara pihak Ula Romeni dan otoritas sepak bola Indonesia telah dilakukan, dan proses administratif sedang dalam tahap persiapan. Naturalisasi Romeni dipandang sebagai langkah penting untuk memperkuat skuad Garuda jelang laga-laga krusial, terutama saat menghadapi Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan jadwal yang semakin dekat, harapannya proses naturalisasi ini dapat diselesaikan dengan cepat, sehingga Ula Romeni dapat segera beradaptasi dengan rekan-rekan barunya di timnas Indonesia. Setelah sukses menahan imbang dua tim kuat, Arab Saudi dan Australia, di fase grup C, timnas Indonesia kini bersiap menghadapi tantangan baru di putaran ketiga kualifikasi. Laga melawan Bahrain akan menjadi ujian berikutnya bagi skuad Garuda, dan tambahan amunisi di lini serang seperti Ula Romeni bisa menjadi faktor penentu dalam meraih hasil maksimal. Bahrain, yang dikenal sebagai salah satu tim kuat di kawasan Timur Tengah, tentu tidak akan menjadi lawan yang mudah. Namun, dengan persiapan yang matang dan kehadiran pemain-pemain berkualitas, timnas Indonesia diharapkan mampu memberikan perlawanan sengit. Jika proses naturalisasi Romeni selesai tepat waktu, dirinya bisa langsung dimainkan dan memberikan dampak signifikan dalam laga tersebut. Kehadiran Ula Romeni di timnas Indonesia jelas membawa harapan baru bagi para penggemar sepak bola di tanah air. Publik berharap bahwa tambahan pemain-pemain keturunan berkualitas seperti Romeni dapat membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, terutama dalam upaya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan posturnya yang ideal sebagai penyerang, ditambah dengan pengalaman bermain di Liga Top Eropa, Romeni dianggap mampu memberikan dimensi baru dalam permainan Indonesia. Banyak yang optimis bahwa Ula Romeni bisa menjadi solusi bagi masalah yang selama ini dihadapi timnas Indonesia, yaitu kurangnya produktivitas di lini depan. Dengan pola permainan cepat dan agresif yang diterapkan Shin Tae-yong, kehadiran Romeni diharapkan bisa membawa efek positif tidak hanya dalam mencetak gol, tetapi juga dalam menciptakan peluang dan menarik perhatian pertahanan lawan. Meski proses naturalisasi belum sepenuhnya selesai, optimisme terus berkembang di kalangan penggemar dan pemerhati sepak bola Indonesia.
Langkah PSSI dan Shin Tae-yong untuk mencari talenta terbaik dari pemain keturunan dipandang sebagai strategi jangka panjang yang tepat untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Ula Romeni, penyerang tajam asal Belanda, siap untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia dalam upaya menuju Piala Dunia 2026. Ketertarikan Shin Tae-yong terhadap pemain ini tidak terlepas dari kebutuhan akan penyerang yang mampu membawa perubahan signifikan di lini depan. Dengan proses naturalisasi yang sedang berjalan, para penggemar sepak bola Indonesia kini hanya tinggal menunggu waktu hingga Ula Romeni bisa mengenakan seragam merah putih dan memperkuat Garuda di laga-laga internasional mendatang. Pemain diaspora keturunan Indonesia Belanda, Mees Hilgers, siap jalani pengambilan sumpah WNI di Belanda. Pemain sepak bola keturunan Indonesia Belanda, Mees Hilgers, dipastikan akan segera menjalani pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, di Belanda. Keputusan ini diambil untuk mempercepat proses naturalisasi sang pemain, agar ia dapat memperkuat tim nasional Indonesia dalam waktu dekat. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menkumham, Supratman Andi Aktas melalui akun Instagram pribadinya. Dalam pernyataannya, Menkumham menyebutkan bahwa langkah cepat ini dilakukan agar Hilgers dapat bergabung dengan timnas Indonesia pada pertandingan penting melawan Bahrain dan Cina, yang akan berlangsung pada Oktober 2024 mendatang. Kedua laga ini merupakan bagian dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sehingga kehadiran Hilgers dianggap sangat krusial untuk memperkuat skuad merah putih. Langkah pengambilan sumpah Hilgers di Belanda dilakukan sebagai respons atas jadwal padat yang dimiliki oleh sang pemain bersama klubnya di Eredivisie, kasta utama sepak bola Belanda. Saat ini, Hilgers sedang membela FC Twente, dan kepadatan jadwal pertandingan membuatnya sulit untuk melakukan perjalanan ke Indonesia dalam waktu dekat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berinisiatif untuk melaksanakan pengambilan sumpah tersebut di Belanda, sehingga proses naturalisasi tidak terhambat. Menkumham Supratman Andi Aktas menyatakan, kami berusaha melakukan yang terbaik agar pemain seperti Mees Hilgers dapat segera memenuhi syarat sebagai warga negara Indonesia, sehingga ia bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang internasional. Pengambilan sumpah WNI di Belanda ini merupakan upaya kami agar proses ini berjalan lebih cepat dan efektif. Keinginan Mees Hilgers untuk bergabung dengan timnas Indonesia sudah terdengar sejak beberapa waktu lalu. Pemain berusia 22 tahun ini memiliki darah Indonesia dari salah satu orang tuanya, dan ia menyatakan ketertarikannya untuk mengenakan seragam Garuda. Dengan kemampuan dan pengalamannya bermain di liga teratas Eropa, Hilgers diharapkan mampu menambah kekuatan lini belakang timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga menaruh harapan besar pada Hilgers. Sang pelatih telah memantau performa Hilgers bersama Twente di Eredivisie dan meyakini bahwa pemain bertahan ini memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan bagi timnas. Dengan postur tubuh yang tinggi, kemampuan membaca permainan, dan pengalaman di kompetisi Eropa, Hilgers dianggap sebagai aset berharga bagi skuad merah putih. Indonesia saat ini tengah berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dan pertandingan melawan Bahrain dan Cina pada Oktober 2024 menjadi ujian berat yang harus dihadapi. Kehadiran pemain berkualitas seperti Mees Hilgers akan memberikan dorongan signifikan bagi timnas Indonesia dalam upaya mereka untuk lolos ke turnamen paling bergengsi di dunia sepak bola. Shin Tae-yong terus meracik strategi terbaik untuk menghadapi laga-laga penting ini, dengan harapan bahwa para pemain yang baru saja dinaturalisasi, seperti Hilgers, bisa segera beradaptasi dengan pola permainan timnas. Selain Hilgers, ada juga beberapa pemain diaspora lainnya yang sedang dalam proses naturalisasi, yang diharapkan dapat memperkuat timnas dalam waktu dekat. Kehadiran pemain diaspora dalam skuad timnas Indonesia sudah menjadi bagian penting dalam strategi jangka panjang PSSI. Dengan banyaknya talenta keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa dan liga-liga besar dunia, PSSI melihat peluang besar untuk meningkatkan kualitas timnas melalui program naturalisasi. Mees Hilgers adalah salah satu contoh sukses dari kebijakan ini, dan jika semua proses berjalan lancar, ia akan menjadi pemain yang sangat diandalkan dalam perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Dengan percepatan proses sumpah WNI yang akan dilakukan di Belanda,
Diharapkan Mees Hilgers bisa segera memenuhi segala persyaratan administrasi dan siap membela Garuda di lapangan hijau pada Oktober 2024 nanti. Semua mata kini tertuju pada perkembangan terbaru dari proses naturalisasi ini, yang akan sangat menentukan nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Langkah cepat pemerintah Indonesia dalam mengurus proses naturalisasi Mees Hilgers menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat timnas Indonesia. Dengan sumpah WNI yang akan segera dilakukan di Belanda, harapan besar bertumpu pada performa Hilgers untuk membantu Indonesia bersaing di ajang internasional, khususnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Daan Rodz ingin dinaturalisasi. Penyerang berdarah Indonesia siap perkuat timnas Garuda. Daan Rodz, penyerang muda berbakat yang tampil luar biasa bersama FC Twente di Eredivisie musim 2023-2024, kini tengah menjadi sorotan. Pemain berdarah Indonesia ini sukses mencetak 7 gol dan menyumbangkan 10 assist dari 33 penampilannya di Liga, membuatnya menjadi salah satu talenta yang paling menonjol di sepak bola Belanda saat ini. Tak heran jika nama Rodz kini sering dikaitkan dengan rencana naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, diketahui sedang mencari penyerang tajam untuk memperkuat lini depan Garuda. Dengan prestasi Rodz yang mengesankan, banyak yang memprediksi bahwa ia bisa menjadi solusi untuk posisi penyerang nomor 9 yang selama ini masih menjadi titik lemah di skuad Indonesia. Musim 2023-2024 menjadi momen penting bagi Daan Rodz. Pemain berusia 22 tahun ini berhasil menunjukkan konsistensi di lini serang FC Twente, klub yang dikenal memiliki tradisi kuat di sepak bola Belanda. Dengan torehan 7 gol dan 10 assist dari 33 pertandingan, Rodz telah membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang finisher yang andal, tetapi juga mampu memberikan kontribusi dalam membangun serangan timnya. Kecepatan, ketajaman, dan visi bermainnya membuat Rodz menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Di FC Twente, ia sering bermain sebagai penyerang sayap, namun fleksibilitasnya memungkinkan ia untuk bermain di berbagai posisi di lini depan. Inilah yang membuatnya semakin menarik bagi Shin Tae-yong, yang memerlukan sosok penyerang serba bisa di skuad timnas Indonesia. Keinginan STY untuk memperkuat lini depan Indonesia bukan tanpa alasan. Dalam beberapa kesempatan, pelatih asal Korea Selatan ini telah mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan penyerang nomor 9 yang memiliki insting mencetak gol tinggi. Meski memiliki pemain-pemain berbakat di posisi ini, performa timnas Indonesia di level internasional menunjukkan bahwa kehadiran striker murni yang tajam masih sangat diperlukan. Dengan rekor gol dan assist Rodz di Eredivisie, ia dianggap sebagai kandidat yang cocok untuk mengisi posisi tersebut. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang tidak ragu memanfaatkan pemain-pemain naturalisasi untuk meningkatkan kualitas tim. Sebelumnya, ia sukses mengintegrasikan beberapa pemain keturunan dan naturalisasi ke dalam skuad Garuda. Jika rencana naturalisasi Daan Rodz berhasil direalisasikan, hal ini dapat menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia, terutama jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan menghadapi Bahrain dalam laga krusial yang bisa menentukan langkah mereka ke babak berikutnya. Setelah sebelumnya berhasil menahan imbang dua kekuatan besar Asia, Arab Saudi dan Australia, Indonesia kini membutuhkan dorongan tambahan di lini depan untuk bisa meraih kemenangan. Kehadiran Daan Rodz di timnas Indonesia tentu akan menambah daya serang Garuda. Kombinasi kecepatan, ketajaman, dan pengalamannya di kompetisi level tinggi seperti Eredivisie bisa memberikan dimensi baru bagi permainan Indonesia. Selain itu, Rodz memiliki kemampuan dalam mengeksekusi peluang dengan cepat dan tepat, sebuah kualitas yang sangat dibutuhkan oleh timnas di laga-laga besar. Proses naturalisasi seorang pemain sepak bola biasanya melibatkan beberapa tahapan administratif yang tidak sederhana. Meski demikian, PSSI dan pihak terkait sudah cukup berpengalaman dalam hal ini, mengingat beberapa pemain naturalisasi sebelumnya sudah sukses menjadi bagian dari timnas. Hal yang sama tentu diharapkan dari Daan Rodz. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Apakah Rodz benar-benar bersedia meninggalkan peluang bermain untuk timnas Belanda dan memilih memperkuat Indonesia? Meski lahir dan besar di Belanda, darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya bisa menjadi alasan kuat untuk memperkuat Garuda.
Selain itu, status legal dan prosedur FIFA juga harus dipenuhi untuk memastikan ia bisa bermain untuk timnas Indonesia di kancah internasional. Jika semua berjalan lancar, proses ini bisa rampung sebelum laga-laga penting Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong tentu berharap bisa memiliki tambahan pemain berkualitas seperti Daan Rots untuk memperbesar peluang Indonesia melangkah lebih jauh di kompetisi ini. Potensi kehadiran Daan Rots di skuad timnas Indonesia jelas menjadi topik yang sangat menarik. Jika ia berhasil dinaturalisasi dan bergabung dengan Garuda, Indonesia akan memiliki penyerang dengan kualitas yang sangat dibutuhkan di level internasional. Kemampuannya dalam mencetak gol dan menciptakan peluang bisa menjadi pembeda dalam laga-laga penting ke depan. Selain itu, kehadiran Rots di timnas juga bisa memberikan inspirasi bagi para pemain muda Indonesia lainnya untuk terus meningkatkan kemampuan mereka. Kombinasi antara pemain lokal dan naturalisasi telah terbukti menjadi formula yang efektif dalam meningkatkan kualitas tim nasional, dan Rots bisa menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Daan Rots adalah salah satu pemain berdarah Indonesia yang memiliki potensi besar untuk memperkuat timnas Garuda. Dengan performa gemilangnya di Eredivisie bersama FC Twente, ia dianggap sebagai kandidat ideal untuk mengisi posisi penyerang yang selama ini menjadi kelemahan Indonesia. Jika rencana naturalisasinya terrealisasi, Rots bisa menjadi sosok kunci dalam perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Mees Hilgers jalani sidang DPR RI untuk naturalisasi. Komisi 10 DPR tetapkan jadwal 17 September 2024. Proses naturalisasi pemain keturunan Belanda, Mees Hilgers, semakin mendekati tahap akhir. Komisi 10 DPR RI telah menetapkan tanggal 17 September 2024 sebagai waktu pelaksanaan sidang rapat naturalisasi untuk dua pemain keturunan yang diproyeksikan memperkuat tim nasional Indonesia. Rapat ini menjadi langkah penting dalam upaya PSSI memperkuat timnas Indonesia dalam menghadapi berbagai turnamen internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mees Hilgers, yang saat ini bermain untuk FC Twente di Eredivisie Belanda, telah lama menjadi incaran PSSI untuk memperkuat lini belakang skuad Garuda. Proses naturalisasi Hilgers diharapkan dapat rampung sebelum akhir September 2024, agar ia bisa segera didaftarkan sebagai pemain resmi timnas Indonesia. PSSI pun mematok target untuk mendaftarkan Hilgers sebelum akhir bulan September, sehingga ia bisa tampil pada laga timnas Indonesia melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, mengungkapkan keyakinannya bahwa proses naturalisasi Mees Hilgers akan berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Komisi 10 DPR. Kami berharap semuanya berjalan sesuai rencana, agar Hilgers bisa segera bergabung dan membantu tim di laga-laga krusial mendatang. Dengan target akhir September, kami optimistis ia akan bisa dimainkan pada laga melawan Bahrain maupun Cina, ujar Yunus. Jika proses naturalisasi Hilgers selesai tepat waktu, ia akan diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia tergabung bersama tim-tim kuat seperti Bahrain dan Cina. Laga melawan Bahrain yang dijadwalkan pada 10 Oktober 2024 serta pertandingan kontra Cina pada 15 Oktober 2024 akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda. Selain Mees Hilgers, ada satu pemain keturunan lainnya yang juga tengah menjalani proses naturalisasi. Nama tersebut masih dirahasiakan oleh PSSI, namun diakini pemain ini juga memiliki pengalaman bermain di Liga Top Eropa. Langkah ini menjadi bagian dari strategi PSSI dalam mempersiapkan tim yang lebih kompetitif di level internasional. Komisi 10 DPR RI, yang membidangi bidang olahraga, telah memberikan sinyal positif terkait rencana naturalisasi ini. Ketua Komisi 10, Syaiful Huda, menyebut bahwa pihaknya akan bekerja keras untuk mempercepat proses pengesahan agar para pemain dapat segera berkontribusi untuk timnas Indonesia. Kami siap mendukung penuh naturalisasi pemain yang akan memperkuat timnas. Sidang akan berlangsung sesuai jadwal dan diharapkan bisa cepat rampung, katanya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik upaya PSSI dalam memperkuat tim dengan pemain naturalisasi berkualitas. Ia menilai kehadiran Mees Hilgers akan memberikan dampak positif bagi lini belakang Indonesia yang selama ini menjadi salah satu fokus perbaikan.
Kehadiran Hilgers akan menambah kekuatan kami, terutama di sektor pertahanan. Kami membutuhkan pemain yang bisa bermain dengan baik di level internasional dan Hilgers punya pengalaman itu di Eropa. Saya berharap proses naturalisasi ini bisa segera selesai, ujar Shin Tae-yong. Skuad Garuda sedang mempersiapkan diri untuk tampil maksimal dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan target lolos ke Piala Dunia, Timnas Indonesia dihadapkan pada tantangan besar melawan tim-tim tangguh dari Asia. Pertandingan melawan Bahrain dan Cina pada Oktober 2024 akan menjadi ujian awal apakah Garuda mampu bersaing di level tertinggi. Maes Hilgers sendiri telah menyatakan keinginannya untuk membela Timnas Indonesia. Saya sangat bersemangat untuk bisa bermain untuk Indonesia. Saya bangga dengan asal-usul saya dan ini akan menjadi kehormatan besar bagi saya dan keluarga saya, kata Hilgers dalam wawancara sebelumnya. Dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan dan target dari PSSI, seluruh penggemar sepak bola Indonesia kini menanti kabar baik dari proses naturalisasi Maes Hilgers. Apakah ia akan resmi menjadi bagian dari skuad Garuda dan tampil dalam laga krusial melawan Bahrain serta Cina pada Oktober mendatang? Semua akan terjawab dalam beberapa minggu ke depan.